Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Aroehan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi ujian yang akan digunakan oleh siswa-siswi pada kegiatan KSM tahun 2023. Jadi kalau misalkan ada adik-adik yang baru saja mengikuti ajang KSM ini baru tahun ini, nah ini adalah video yang tepat yang harus kalian nonton. Tidak boleh kalian lewati begitu saja. Nah, di video kali ini sebelum kita membahas mengenai aplikasi ujian KSM tahun 2023, kita akan membahas sedikit terkait tentang rincian jadwal pelaksanaan untuk KSM tahun 2023. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan ada adik-adik ataupun rekan-rekan guru yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang sebagai dukungan untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya dan juga membuat konten-konten yang terbaik untuk kalian, yaitu terkait tentang KSM tahun 2023. Oke, kita mulai saja pembahasan pada video kali ini terkait tentang rincian jadwal pelaksanaan KSM tahun 2023. Nah, jadi ini adalah jadwal untuk uji coba atau simulasi KSM tahun 2023 untuk tingkat kabupaten kota. Jadi dimulai dari tanggal 5 Juli, ini untuk tingkat MA, itu mulai dari jam 7.30 sampai dengan 14.30 dengan jadwal pelajaran sebagai berikut: matematika dan biologi yang pertama, kemudian fisika dan kimia untuk sesi kedua, dan yang terakhir sesi ketiga itu adalah ekonomi dan geografi. Lanjut di hari berikutnya tanggal 6 Juli itu adalah untuk tingkat MTS. Waktunya per sesi sama 120 menit. Kemudian untuk sesi pertama adalah bidang matematika terintegrasi, untuk sesi kedua adalah IPA terintegrasi, dan yang terakhir adalah IPS terintegrasi. Jadwalnya sama dari pukul 7.30 sampai dengan 14.30. Nah, kemudian di hari selanjutnya tanggal 7 Juli 2023 ini adalah untuk tingkat MI. Durasinya berbeda dengan sebelumnya, itu adalah 90 menit. Dimulai dari sesi 1 dari 7.30 sampai 9.00 itu adalah matematika sesi 1. Kemudian dilanjut sesi 2 dari 9.30 sampai 11.00 itu adalah matematika sesi 2. Sedangkan untuk sesi 3 dan sesi 4 itu adalah IPA sesi 1, IPA sesi 2 dengan jedanya adalah 1,5 jam. Nah, di sini kalau kalian perhatikan untuk MI dibedakan menjadi dua. Jadi satu pelajaran beda dua sesi. Nah, untuk penjelasan masing-masing daerah yang tergabung sebagai sesi 1 dan sesi 2 untuk tiap pelajaran dari tingkat MI ini akan dijelaskan nanti ya. Kita bahas dulu jadwal untuk pelaksanaan KSM tahun 2023 untuk tingkat kabupaten kota. Nah, jadi dimulai dari hari pertama yaitu tanggal 8 Juli tahun 2023 itu adalah khusus untuk tingkat MA. Jadi durasi dari masing-masing sesi itu adalah 120 menit. Jadi dimulai dari matematika dan biologi sebagai sesi pertama, kemudian sesi kedua adalah fisika dan kimia, dan yang terakhir sesi tiga adalah ekonomi dan geografi. Jadi silahkan catat baik-baik tanggalnya di daerah kalian. Misalkan kalian di daerah barat WIB, maka catatlah jamnya pada WIB juga. Kalau misalkan di WITA, catat juga untuk jamnya di daerah kalian masing-masing. Begitu juga untuk WIT. Nah, kita lanjut untuk hari berikutnya, itu adalah tanggal 9 Juli 2023. Ini khusus untuk tingkat MTS. Jadi masih sama, waktunya adalah 120 menit per sesinya. Nah, di sini ada 3. Jadi jadwalnya itu masih sama dengan simulasi kemarin, yaitu jadwal pertama adalah matematika, kemudian sesi kedua adalah IPA, dan terakhir adalah IPS. Jadi catat baik-baik juga jadwalnya tiap pelajaran berdasarkan daerah kalian. Dan terakhir adalah tanggal 10 Juli, ini adalah khusus untuk tingkat MI. Jadi waktu durasi dari masing-masing sesi adalah 90 menit, sama persis dengan ketika kalian mengikuti simulasi atau uji cobanya. Jadi di sini jadwal pertama itu masih sama, matematika sesi 1, kedua matematika sesi 2, ketiga IPA sesi 1, dan juga yang terakhir adalah IPA sesi 2. Nah, di sini silahkan catat baik-baik supaya kalian tidak terlambat ketika datang ke lokasi ujian. Oke? Nah, untuk masalah sesi untuk tingkat MI, perhatikan baik-baik di sini sesi 1 dan 3 untuk MI. Jadi kalau maksudnya sesi 1 dan sesi 3 ini adalah matematika sesi 1 dan juga IPA sesi 1. Jadi daerahnya itu adalah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Sedangkan yang mengikuti sesi 2 dan sesi 4 yaitu matematika sesi 2 dan IPA sesi 2 yaitu daerahnya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan yang terakhir adalah Banten. Jadi kemungkinan panitia membaginya seperti ini agar tidak terjadi over kapasitas di server mereka. Jadi ketika ujian insya Allah akan berjalan lancar jika dibagi seperti ini. Oke, itu dia
jadwal dari pelaksanaan KSM tahun 2023 untuk tingkat kabupaten. Jadi mulai dari simulasi dan juga pelaksanaan realnya sesuai dengan jadwal yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi jangan sampai kalian lupa untuk waktunya di daerah kalian. Oke? Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai pengenalan aplikasi ujian peserta KSM tahun 2023. Jadi kalau misalkan adik-adik yang MI atau SD kan biasanya belum tahu bagaimana cara untuk menggunakan komputer dengan baik dan benar. Jadi pelajari baik-baik cara untuk penggunaan aplikasi ujian ini agar kalian tidak merasa dirugikan karena salah untuk mengisi nanti, apalagi di bagian isian gitu. Oke, kita mulai saja. Nah, aplikasi peserta ujian itu simbolnya seperti ini. Jadi ada tulisan ruang ujian CBT KSM. Jadi kalau misalkan kalian buka desktop kalian, itu biasanya ada. Kalau misalkan tidak ada, silahkan cari di search bar ini. Kemudian kalian ketik ruang ujian CBT KSM. Dan double klik, kemudian aplikasinya akan terbuka. Kalau misalkan ada masalah, silahkan tanya di bagian operator di ruangan kalian. Nanti akan membantu mencarikan mana si aplikasi ujian CBT KSM ini. Oke, kita lanjut untuk login. Jadi untuk login peserta ini, kalian kan diberikan kartu ujian ya, disuruh print di awal Juli ya. Di situ kalian jangan lupa untuk membawanya ketika hari H KSM tahun 2023 karena itu akan kalian gunakan untuk login ke dalam aplikasi ujian. Jadi kalau tidak hafal ataupun kalian tertinggal, itu sangat fatal akibatnya. Di sini kalian ketikkan di bagian kolom pertama itu adalah username kalian yang bisa kalian lihat di kartu ujian, kemudian passwordnya itu biasanya adalah tanggal lahir kalian. Jadi kalau tanggal lahir ini biasanya tidak akan dilupa, tetapi jadi yang sering bermasalah itu adalah username-nya. Makanya sangat penting bagi kalian untuk memprint. Jadi di print kartu ujiannya kemudian dibawa ketika hari H. Oke? Selanjutnya itu adalah tampilan beranda peserta ketika kalian sudah login di aplikasi ujian CBT KSM tahun 2023. Jadi tampilannya seperti ini. Apa yang harus kalian lakukan ketika masuk di beranda peserta ini? Yang harus kalian lakukan adalah ini, mengunggah foto kalian. Jadi kalian disuruh untuk selfie di depan kamera laptop ataupun komputer yang disediakan oleh komite KSM. Kemudian kalian harus memegang kartu ujian kalian. Jadi harus jelas muka kalian. Jadi tidak boleh pakai masker. Dan juga kartu ujiannya juga harus terlihat dengan jelas agar panitia atau pengawas itu bisa memverifikasi apakah muka kalian dan kartu ujiannya itu di dalamnya fotonya itu sama tidak dengan kalian. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kalian mengambil gambar, kalau misalkan kalian ingin memverifikasi sendiri apakah gambarnya sudah terlihat jelas, silahkan klik di lihat foto ini. Ketika kalian sudah lihat, oh muka kalian sudah jelas dan kartu ujiannya kalian sudah terlihat jelas, maka kalian sudah siap untuk mengikuti lomba KSM tahun 2023 dengan cara klik mulai yang ada di sini. Jadi silahkan diklik. Jadi ketika kalian klik tombol mulai, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah muncul tampilan seperti ini. Kalian akan diperingati ujian akan segera dimulai. Kemudian kalian diminta untuk mengklik lagi ini pertanyaan pertama. Nah, jadi setelah kalian klik, maka kalian akan disajikan pertanyaan pertama dari masing-masing bidang yang kalian ikuti. Nah, jadi ketika kalian klik yang tadi, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi ketika kalian sudah melihat tampilan seperti ini, maka waktunya akan dimulai. Kemudian di sini kalian harus mengerjakan dari semua soal dari 1 sampai 25 untuk matematika dan untuk pelajaran lain menyesuaikan. Kalian harus memilih di antara 4 jawaban untuk tingkat MTS. Kalau misalkan untuk tingkat MA kayaknya ada 5 pilihan gitu. Jadi untuk cara memilih jawaban, kalau misalkan kalian sudah hitung-hitung dan cari jawabannya, kalian misalkan mau pilih yang B, maka cara untuk menjawabnya adalah klik yang bulatan-bulatan ini. Jadi masing-masing bulatan itu menandakan pilihan jawaban yang ada di sampingnya. Kalau misalkan kalian ingin mengubah jawaban, bagaimana caranya? Perhatikan, kalau mengubah jawaban, kalian akan klik yang ini, batalkan jawaban. Jadi kalau misalkan sudah ada yang kalian pilih B sebelumnya dan kalian ingin ganti menjadi C contohnya, klik dulu yang batalkan jawaban berwarna merah ini. Nah, ini adalah tampilan ketika kalian membatalkan jawaban. Jadi tombolnya sudah tidak berwarna merah dan ketika kalian lihat, oh di sini tidak ada lagi jawaban yang telah kalian pilih sebelumnya. Jadi kalian bisa memilih jawaban yang baru. Oke? Jadi begitu untuk yang modelnya pilihan ganda. Nah, bagaimana kalau modelnya isian? Jadi di sini contohnya kalau misalkan isian, ini kan ada soalnya ya. Kemudian di bagian bawah ada kotak berwarna hijau. Di sini kalian diminta untuk mengetikkan jawaban akhir dari perhitungan kalian. Jadi tidak perlu untuk menuliskan caranya, tidak perlu menuliskan satuannya. Jadi di sini tidak usah ditulis satuannya, jangan sampai salah ya. Jadi satuannya itu biasanya ada di soalnya. Jadi yang kalian langsung tuliskan di sini hanyalah angkanya saja, angka akhir dari perhitungan kalian. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada satuan mungkin bisa saja disalahkan. Jadi perhatikan baik-baik cara untuk pengisian untuk soal isian seperti ini. Oke?
Kita lanjut untuk bagian teguran. Ini kalau misalkan pengawas melihat kalian melakukan gerakan-gerakan yang mencurigakan, kalian akan ditegur oleh pengawas ruangan kalian. Jadi modelnya seperti ini, kemudian ada alasan dari teguran tersebut di bagian bawah. Jadi kalian silahkan baca, kemudian lakukan apa yang diarahkan oleh pengawas dari tiap ruangan tersebut agar kalian bisa kembali mengikuti ujian KSM tahun 2023 kali ini. Nah, kalau misalkan selama ujian berlangsung, mulai dari awal, dari login sampai dengan selesai, ada kendala yang kalian alami, silahkan klik bantuan yang di kiri bawah ini, kemudian kalian ketikkan apa yang kalian alami. Misalkan tidak bisa mulai ujian, atau misalkan kalian butuh lembar oretan lagi untuk menjawab soal, kemudian kalian klik lapor yang ada di sini. Nanti pengawas akan membalas kalimat bantuan yang kalian kirimkan, oke? Nah, kemudian pengawas akan memberikan jawaban seperti ini. Jawabannya, kalau misalkan tidak bisa mulai ujian, berarti mungkin jawabannya harap rekam foto dan kartu di samping kanan. Nah, kalau misalkan kalian mengalami kesulitan lagi dalam membaca soal, maka kalian bisa melaporkannya lagi ke pihak pengawas agar nantinya diberikan solusi. Jadi kalau misalkan kalian ingin melaporkan lagi, jangan lupa pilih kategorinya sesuai dengan yang kalian alami, kemudian tuliskan permasalahannya. Contoh di sini dikatakan soal nomor 2 kurang jelas, seperti itu. Nanti pengawas akan memberikan bantuan. Nah, kalau misalkan tidak diminta-minta, nanti koneksi kalian terputus, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi kalian akan diingatkan, jangan khawatir, jawaban kalian akan tersimpan dan waktu pengerjaan berhenti sementara. Jadi kalian diminta untuk menstabilkan jaringan internet kalian. Jadi silahkan klik coba kembali jika kalian merasa jaringannya sudah kembali normal. Nah, kemudian kalau misalkan kalian sudah selesai mengerjakan semua soal-soal yang ada di ujian KSM tahun 2023 sesuai dengan bidang yang kalian ikuti, apa yang harus kalian lakukan? Silahkan kalian tombol selesai ujian, maka tampilannya akan seperti ini sebelah kiri. Dan kemudian kalian diminta untuk mengetikkan kata selesai dengan huruf kapital semua di bagian kolomnya sini. Jadi kalian ketikkan, jangan lupa kasih nyala caps lock-nya supaya semuanya menjadi huruf besar. Nah, ketika kalian sudah menuliskannya seperti ini, maka tombol selesaikan. Tapi ketika kalian ragu, silahkan ini tombol tetap di ruangan supaya kalian kembali memeriksa jawaban kalian, misalkan kalau mau mengubahnya lagi. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian sudah tombol selesai dan ujian berakhir, maka tampilannya akan seperti ini dan kalian tidak bisa lagi menombol tombol mulainya lagi, maka kalian sudah fix dikatakan sudah selesai mengikuti ujian KSM tahun 2023 untuk tingkat kabupaten kota. Nah, jadi itu dia tadi penjelasan mengenai pengenalan aplikasi terkait tentang ujian KSM tahun 2023 tahun ini. Jadi kalau misalkan ada yang ingin tanyakan terkait tentang aplikasi ujian ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah, oke? Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.